Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Firman Allah hari ini kita akan baca sama-sama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerinci. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, mari kita ambil satu pelajaran dalam pembacaan firman Allah pagi hari ini. Ayat-ayat ini kita tahu bersama bagaimana menceritakan kembali ketika mereka melawan orang Filistin dan Daud telah mengalahkan Goliat. Ketika itu Saul masih memimpin sebagai raja orang Israel. Dan ketika mereka pulang dari berperang dan semua tahu bahwa Daud telah mengalahkan Goliat, saudara-saudara, perempuan-perempuan Israel mereka menyambut Saul dan Daud. Saul begitu bangga ketika disambut, dan perempuan-perempuan ini menari-nari sambil membunyikan rebana, memainkan rebana. Tetapi ada kata-kata nyanyian dari perempuan-perempuan Israel ini yang membuat hati daripada Raja Saul sangat tersinggung, marah. Karena apa, saudara-saudara? Karena perempuan-perempuan Israel ini menyongsong Raja Saul, menyanyi, menari-nari dengan memukul rebana, namun ada bahasa atau ada kata-kata yang membuat ia marah. Kita baca dalam ayat yang ke-7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa yang perlu kita perhatikan bahwa di sini kita lihat Saul sangat haus akan pujian. Saul sangat senang ketika ia dipuji, dan dia benar-benar sangat marah kepada Daud karena Daud dipuji oleh perempuan-perempuan Israel ini karena Daud berlaksa-laksa, namun Saul hanya beribu-ribu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana hati yang mulai marah karena ingin disanjung, ingin dipuji-puji. Namun yang Saul dengar adalah perempuan-perempuan ini justru memuji-muji Daud. Dan ini suatu fakta, karena memang Daud mengalahkan Goliat dan Allah menyertai Daud. Nah, kemarahan dari Saul inilah yang membuat hatinya semakin lagi dengki kepada
Daud dan merekayasakan kejahatan untuk Daud. Dia ingin membunuh Daud hanya karena kecemburuan, hanya karena cemburu, hanya karena jabatan, Dia takut jabatan rajanya itu akan jatuh kepada Daud, Kita baca dalam ayat yang ke-8 bagian yang terakhir, dikatakan di sini, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Inilah yang membuat Saul sangat marah, hanya kecemburuan. Dan mari kita perhatikan hal berikutnya, bagaimana ketika kecemburuan itu, bagaimana hanya karena kata-kata pujian dari perempuan-perempuan Israel karena memuji Daud berlaksa-laksa, yang Daud kalahkan. Dan inilah yang membangkitkan amarah. Sangat berbahaya kalau amarah ini sangat berlebihan, Dan juga kita lihat peristiwa ini pada saat itu, peristiwa ini sehingga Israel terpecah menjadi dua, Ini awal sehingga Israel terpecah menjadi dua. Nah, saudara-saudara, apa yang perlu kita perhatikan? Mari kita perhatikan baik-baik, bagaimana firman Allah ingatkan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situ terpancar kehidupan. Memang saudara-saudara, hati ini mudah tersinggung, Hati ini bisa cepat marah karena tersinggung. Dan hanya karena kata-kata perkataan dari perempuan-perempuan Israel yang memuji Daud membuat Saul sangat marah. Ada timbul rekayasa kejahatan untuk membunuh Daud. Hati-hati saudara-saudara, ketika hati ini terluka, ketika hati ini kita tidak jaga, marah, ada kecemburuan, Dan di sini kita lihat bagaimana akhir zaman. Memang jabatan itu sangat menggoda umat manusia, sangat menggoda orang, Jabatan itu bisa membuat hati ini merekayasa kejahatan. Seperti contoh pada saat ini. Untuk itu saudara-saudara, mari kita selalu memperhatikan, menjaga hati ini. Kalau kita membaca juga dalam Amsal 11 ayat yang kedua, dikatakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Daud memiliki sifat rendah hati. Sebab itu Tuhan menyertai Daud dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, dalam 1 Samuel 18 ayat 13 dikatakan, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Walaupun Saul merekayasakan kejahatan, dia menempatkan Daud di garis depan. Apa maksud dan tujuannya? Ketika ada di garis depan, ketika mereka berperang, orang yang terdepan, yang terlebih dahulu akan mendapatkan serangan. Namun ayat yang ke-14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai kita semua. Ketika hati kita ini bersih, ketika hati kita ini tidak kita serahkan atau membuka kepada iblis, tapi karena hati ini terpaut kepada Tuhan, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang selalu tertanam di dalam
pikiran dan hati kita, ya. Jabatan itu bukan hal yang luar biasa atau hal yang utama untuk hidup kita, bukan. Tapi hal yang utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Buka hati kepada Tuhan. Jangan iblis menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Tetapi satu pelajaran pagi hari ini, karena hati Daud selalu terpaut kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk benar-benar biarlah hati ini selalu terpaut kepadamu. Kami mau menjaga hati kami ya Tuhan, supaya kami tidak membuka hati ini kepada hal-hal yang jahat ya Tuhan. Namun kami mau hidup di dalam kerendahan hati. Engkau ada menyertai kami, Engkau ada memberkati kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah hal-hal duniawi bukan hal yang utama bagi kami, tapi hal-hal rohani. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya, biarlah hati ini selalu terpaut kepadamu, sehingga ya Tuhan, firman-Mu yang akan tuntun pimpin kami untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau, sebab Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji hanya bagi nama-Mu, memberkati umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, memberkati umat-umat-Mu yang sedang ya Tuhan dalam pendidikan, karir mereka ya Tuhan. Perjalanan hidup kami ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.